Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Najla Hanani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, anggota Racana Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya bertujuan untuk uji SKU dengan mempresentasikan poin 23 dengan butir yang berbunyi mampu melakukan penyuluhan tentang penyebab dan cara pencegahan penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat serta dapat melaksanakan pertolongan pertama gawat darurat. Hal yang akan dibahas yang pertama adalah infeksi, yang kedua degeneratif, yang ketiga penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat, dan yang terakhir adalah PPGD. Yang pertama, infeksi. Pengertian dari infeksi menurut KPBI adalah keadaan terkena hama atau bakteri ke dalam tubuh. Dengan kata lain, infeksi merupakan penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Yang kedua ada degeneratif. Degeneratif merupakan penyakit yang timbul akibat kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Lalu yang ketiga, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat diantaranya, yang pertama ada penuaan dini, kanker hati, kanker tenggorokan, demensia, penyakit jantung, kolesterol, kanker paru-paru, kanker kulit, obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, masalah ingatan, dan masih banyak lagi. Untuk pembahasan yang terakhir ada PPGD. PPGD merupakan rangkaian usaha atau upaya pertama dengan mengoptimalkan daya bantu yang dilakukan pada kondisi gawat darurat. Setelah kita memahami pengertiannya, kita akan berlanjut membahas tentang penyebab lalu cara pencegahannya. Infeksi. Penyebab utama dari penyakit infeksi adalah bakteri dan organisme lainnya yang menyebar dengan berbagai cara. Ada bakteri, virus, jamur, dan parasit. Cara pencegahan dari infeksi yang pertama, mencuci tangan saat hendak atau setelah melakukan kegiatan, membersihkan lantai, ruang dapur, dan kamar mandi. Lalu yang kedua adalah makan yang aman dan halal, 4 sehat, 5 sempurna. Yang ketiga, menggunakan antibiotik secara bijak dan imunisasi. Dan yang terakhir, hindari kontak langsung dengan penderita penyakit yang mudah menular. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah degeneratif. Contoh dari penyakit degeneratif diantaranya diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, dan lain-lain. Untuk penyakit degeneratif disebabkan oleh proses penuaan, gaya hidup, terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji, kesempatan olahraga tidak dimanfaatkan dengan baik. Penyakit degeneratif bisa dilakukan dengan cara pencegahan diantaranya mengonsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, daging tanpa lemak, dan biji-bijian, serta dengan susu. Lansia juga harus mengurangi konsumsi daging, makanan tinggi garam, gula, dan juga lemak. Untuk pembahasan yang ketiga adalah penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Masalah ingatan dan penuaan dini disebabkan oleh terlalu banyaknya pikiran yang mengakibatkan untuk cepat stres. Lalu ada kanker paru-paru, kanker tenggorokan yang disebabkan oleh terlalu banyak minum alkohol ataupun merokok. Dan juga ada kanker hati, kolesterol, tekanan darah tinggi yang disebabkan biasanya karena terlalu banyak memakan gula ataupun hal lain-lain yang mengakibatkan emosional kita tidak bisa terkontrol. Lalu ada kanker kulit, diabetes, dan obesitas. Masih banyak lagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Namun kita bisa mencegah itu semua dengan melakukan 4 hal. Yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua istirahat yang cukup, yang ketiga menjaga pola makan, dan yang terakhir rutin olahraga, relaksasi, dan bersosialisasi. Pembahasan yang terakhir ada PPGD. PPGD adalah pertolongan pertama gawat darurat. Sebagai seorang mahasiswa khususnya untuk anak pramuka, kita dituntut untuk selalu siap dan bersedia dalam keadaan apapun untuk membantu siapapun. Salah satu skill kapabilitas yang harus kita punya terhadap hal tersebut adalah PPGD. Tujuan dari PPGD sendiri, yang pertama ada menyelamatkan nyawa korban tentunya, yang kedua meringankan penderitaan korban, dan yang ketiga mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah lagi, dan yang keempat mempertahankan daya tahan korban, dan yang terakhir kita mencarikan pertolongan yang lebih lanjut agar korban segera ditangani dengan intens. Setelah kita memahami dengan betul apa tujuan kita melakukan PPGD, kita harus mengerti bagaimana cara melakukannya. Prosedur sistematis untuk memecahkan masalah ini terhadap PPGD yang menjadi dasar adalah yang pertama, ada pasien tidak sadar. Yang kedua, pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong. Yang ketiga,
Beritahukan kepada lingkungan kalau Anda akan berusaha untuk menolongnya. Dan yang terakhir, cek kesadaran pasien. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan saat mengecek kesadaran korban. Yang pertama, peringatan. Mengecek kesadaran korban jika korban tidak sadar. Lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu lisan. Panggil korban dengan berbicara keras di telinga korban. Lalu, cobalah beri rangsang nyeri pada korban. Misalnya, dengan menekan bagian putih dari kuku tangan. Yang terakhir, ketika tidak merespon, jika pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan yang tidak bisa merespon. Dalam keadaan seperti ini, segera panggil bantuan dari pihak medis yang lebih mengetahui. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.